Pemerintah berencana untuk memasifkan penggunaan kendaraan listrik sebagai pengganti kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak atau BBM. Hari ini saya datang ke Bekasi untuk menyaksikan, meluncurkan mobil listrik Ioniq 5. Kita ingin segera melakukan transisi besar-besaran. Hal ini didasarkan atas pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait pemberian insentif kepada warga untuk penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB yang disampaikan pada 6 Maret tahun 2023. Utamanya kebijakan regulasi yang memang didesain sebagai skema insentif yang diharapkan dapat atau bantuan pemerintah yang diharapkan dapat menstimulasi pasar kendaraan listrik khususnya di Indonesia. Kampanye peralihan kendaraan berbasis BBM menjadi KBLBB tersebut kian digencarkan pemerintah dengan dalih sebagai upaya perwujudan ekonomi rendah karbon. Ke depan kendaraan listrik harus menjadi moda transportasi utama kita, termasuk menjadi tumpuan untuk transportasi ramah lingkungan. Nikel sebagai salah satu mineral tambang yang menjadi bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik semakin digencarkan produksinya imbas dari dorongan peralihan KBLBB tersebut. Kita ke depan juga ingin mengolah biji nikel menjadi baterai lithium baterai yang dapat digunakan untuk ponsel dan mobil listrik. Menurut data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, konsesi lahan untuk tambang nikel di Indonesia mencapai 1.037.435,22 hektar pada tahun 2022. Dari jumlah itu, lahan seluas 765.237,7 hektar berada dalam kawasan hutan. Beberapa perusahaan besar telah menggarap pertambangan nikel di berbagai provinsi dengan potensi nikel yang besar, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Morowali dan Morowali Utara, Provinsi Maluku, tepatnya di Seram bagian Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kolaka, Konawe, Konawe Utara, dan Konawe Selatan, serta Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Halmahera Tengah. 4 provinsi tersebut menjadi provinsi terbesar cadangan nikel, sekaligus menjadi provinsi yang dirusak oleh berbagai perusahaan pertambangan. Di balik ambisi pemerintah untuk menjadi produsen nikel terbesar di dunia, terdapat sejumlah masalah. Salah satunya yaitu timbul berbagai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perluasan konsesi lahan perusahaan. Kontras mencatat pada tahun 2022 terdapat sekitar 12 peristiwa kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan nikel seperti pencemaran lingkungan akibat limbah perusahaan, serta perusakan lingkungan akibat perluasan lahan pertambangan. Salah satunya adalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Pulau Wawoni, Kabupaten Konawe, Kepulauan Sulawesi Tenggara. Sumber air masyarakat di Pulau Wawoni mulai tercemar diduga akibat aktivitas tambang nikel PT Gema Kreasi Perdana atau GKP. Ekstraksi nikel sebetulnya dampak yang paling nyata dialami oleh warga itu adalah terkait dengan urusan pangan, air, dan kesehatan. Nah, pangan ini dia kemudian sangat terganggu ketika ada alih fungsi lahan yang sebelumnya misalnya digunakan sebagai ruang produksi warga untuk pertanian atau perkebunan, begitu. Lalu kemudian secara cepat dia berubah menjadi konsesi pertambangan. Maka itu yang kemudian membuat warga itu kehilangan ruang produksi untuk pangannya itu sendiri. Kedua adalah terkait dengan urusan air, gitu ya. Pangan ini kan sangat terkait dengan urusan air. Nah, hari ini situasinya itu sudah sangat mencemaskan, gitu ya. Kalau kita cek di Halmahera bagian tengah, tempat di mana PT IBIT beroperasi tadi, atau di Kawasi Pulau Ubi, tempat di mana Harita Group beroperasi, plus beberapa wilayah-wilayah lain, persoalan air ini kemudian menjadi sangat serius begitu karena perusahaan-perusahaan ini mereka beroperasi di wilayah-wilayah yang statusnya itu sebagai penyangga untuk sumber mata air warga, gitu ya. Bahkan sebagian perusahaan ini kan beroperasi di kawasan hutan yang notabene ini adalah wilayah resapan air juga, gitu. Nah, yang kita lihat di lapangan operasi perusahaan ini selain selain menyebabkan air tercemar yang teranyar di Pulau Wawoni, sumber air warga itu sangat tercemar dari hulu sampai hilirnya, gitu ya.
Yang kedua adalah ada tren kemudian air ini dimonopoli. Banyaknya kerusakan yang terjadi akibat aktivitas tambang nikel memunculkan berbagai penolakan oleh masyarakat. Dalam data pemantauan Kontras selama tahun 2022, terdapat 19 peristiwa penolakan masyarakat terhadap pertambangan nikel yang tersebar di 5 provinsi di Indonesia. Penolakan tersebut dilakukan oleh berbagai elemen, baik warga sipil, aktivis, petani, pemerintah desa, DPRD, maupun mahasiswa dengan berbagai bentuk ekspresi penolakan. Namun, alih-alih menjawab permasalahan warga penolak tambang nikel tersebut, perusahaan pertambangan nikel dan aparat penegak hukum justru melakukan berbagai bentuk pembungkaman terhadap warga. Salah satunya yaitu adanya upaya kriminalisasi 3 warga Wawoni yang menolak aktivitas ekstraktif nikel yang dilakukan oleh PT Gema Kreasi Perdana atau GKP. Bahkan, selain 3 warga tersebut, ternyata PT GKP diduga telah melaporkan sebanyak 27 warga Wawoni ke polisi. Selain itu, aparat keamanan juga dikerahkan oleh perusahaan untuk menghadang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat penolak tambang. Salah satunya yaitu penangkapan sewenang-wenang 10 warga yang terlibat aksi demo pada perusahaan Weda Bay Nikel oleh Polres Halmahera Tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya keterlibatan aparat keamanan dalam melindungi perusahaan dengan melakukan pembungkaman secara represif terhadap kebebasan berekspresi warga penolak tambang. Salah satu trennya itu kan adalah soal bagaimana pendekatan keamanan yang represif itu menjadi semacam salah satu pendekatan yang sangat efektif begitu ya, yang digunakan oleh korporasi-korporasi ini gitu ya. Saya ambil contoh misalnya pendekatan keamanan yang represif ini kan itu terjadi di mana-mana, di Pulau Obi, di Halmahera Tengah, kemudian di Morowali Utara, di Konawe, di Kolaka, di Luwu Timur, tempat di mana PT Vale beroperasi. Jadi hampir seluruh wilayah-wilayah tambang ini, terutama yang memunculkan resistensi dari warga lokal, pendekatan yang sering kali digunakan oleh korporasi adalah pendekatan keamanan yang represif. Meskipun kalau kita cek di belakangnya ini, sebetulnya kan ada semacam dalam tanda kutip payung hukum gitu ya, yang kemudian dalam tanda kutip lagi melegalkan keberadaan aparat. Berdasarkan sederet masalah yang terjadi, pemerintah harus mengidentifikasi kembali terkait perizinan perusahaan pertambangan nikel yang cenderung sepihak tanpa melibatkan masyarakat di daerah lokasi tambang tersebut. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dan bermakna dalam penerbitan perizinan pertambangan nikel sehingga segala macam kebijakan berorientasi terhadap kesejahteraan warga. Jika masalah tersebut tidak ditangani, eskalasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekstraktif tersebut akan jauh lebih besar. Di samping itu, tren konflik akan terus meningkat, terkhusus antara masyarakat penolak tambang dengan pihak swasta. Oleh karena itu, negara harus melindungi dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis. Hal ini termasuk langkah-langkah dalam mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan pelanggaran tersebut melalui kebijakan, legislasi, peraturan, dan sistem peradilan yang efektif.